Beberapa hari setelah Yesus diarak memasuki kota Yerusalem dan dieluk-elukan sebagai raja, Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama ke-12 muridnya. Setelah makan bersama, Yesus membasuh kaki para murid karena Dia tahu bahwa saat kematiannya sudah dekat. Malam semakin larut, pergilah Yesus bersama murid-muridnya berjalan menyusur lembah sungai Cedron menuju ke sebuah tempat yang bernama Getsemani. Sesampainya di sana, Yesus mengajak Petrus dan kedua anak Zebedeus, Yohanes dan Yakobus, menjauh dari yang lain untuk berdoa. Kalian duduklah di sini. Aku akan pergi untuk berdoa sejenak. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini sejenak dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya Bapa, jikalau sekiranya Engkau berkenan, biarlah cawan ini Kau ambil daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau inginkan. Saat Yesus mendaraskan doanya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes merasakan kantuk yang luar biasa, sehingga mereka pun tertidur. Yesus menghampiri dan membangunkan mereka. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, agar kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Ketahuilah, roh itu penurut, namun daging lemah. Baik guru, maafkan aku. Ya Bapakku, jika Engkau tidak berkenan mengambil cawan ini, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah seturut kehendak-Mu. Hati Yesus sangat sedih. Ia berjalan kembali dan mendapati Petrus serta yang lainnya tertidur. Yesus tahu bahwa salah seorang dari murid-muridnya akan menyerahkannya kepada orang berdosa. Dia adalah Yudas yang menjualnya untuk 30 keping perak. Yesus lalu berkata, Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saat berbicara demikian, datanglah Yudas si pengkhianat, beserta para prajurit Romawi dan rombongan orang-orang yang membawa pentung serta pedang. Salam, Guru. Yudas, untuk itukah engkau datang? Apakah dengan ciuman engkau serahkan Anak Manusia? Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Akulah yang kamu cari.
Ketika beberapa orang maju hendak menangkap Yesus, Petrus maju, mengeluarkan dan menghunus pedangnya, lalu menebas telinga seorang hamba imam besar hingga putus. Aduh, telingaku! Petrus, sarungkan pedangmu. Sebab barang siapa menggunakan pedang, dia akan binasa oleh pedang. Atau sangkamu aku tidak dapat berseru pada Bapakku di surga untuk membantuku? Namun, jika begitu, maka firman Tuhan tidak akan tergenapi. Apakah aku ini penjahat, sehingga kamu datang dengan pedang dan pentungan hanya untuk menangkap aku? Tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tapi inilah saatnya kamu harus bertindak. Kuasa gelap telah menguasaimu. Tangkap dia! Bawa dia menghadap imam besar! Tangkap dia! 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 Tangkap dia. Yesus ditangkap dan diseret, dibawa menghadap imam besar Kayafas dengan penuh hinaan dan caci maki dari orang banyak itu. Orang-orang mendorong tubuhnya dan meludahinya. Dia diperlakukan dengan tidak pantas. Melihat semuanya itu, para murid menjadi sangat ketakutan. Secara diam-diam, satu persatu dari para murid pergi meninggalkan Yesus. Berjalan! Minggir! Minggir kamu! Minggir! Berhenti jalan! Inikah orang itu? Ya, inilah orang yang mengaku bisa merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Orang inilah yang menghasut orang-orang Galilea untuk tidak membayar pajak. Penjahat. Benarkah tuduhan itu? Tidakkah engkau menjawab atas tuduhan yang dia berikan? Demi Tuhan, jawab pertanyaanku. Apakah engkau Mesias? Engkau telah mengatakannya. Tapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang engkau akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kalau begitu, engkaukah anak Allah itu? Ya, akulah dia. Beraninya kamu bicara seperti itu? Wahai rakyat, ia telah menghujat Allah. Untuk apa kita bertanya lagi padanya? Kamu sendiri telah mendengarnya, kan? Apa pendapat kamu? Ia harus dihukum mati. Bawa dia ke Pilatus. Orang-orang itu lalu menyeret Yesus keluar dari halaman imam besar untuk menghadapkan dia ke Pontius Pilatus, gubernur Romawi yang kejam, yang telah menyalibkan banyak penjahat. Sepanjang perjalanan, Yesus diludahi, dihina, disiksa,
dan orang-orang membalurnya dengan arang, sehingga Yesus benar-benar nampak tidak pantas. Pagi menjelang, di kejauhan orang banyak mulai berkumpul dan turut serta dalam kerumunan yang memperolok Yesus. Di antara orang banyak itu, diam-diam Petrus menyaksikan semua yang terjadi terhadap Yesus dari kejauhan. Hai, bukankah kamu salah satu dari mereka? Kamu selalu bersamanya. Apa maksudmu? Jangan bicara seperti itu. Iya, orang ini memang selalu terlihat bersama dengan dia. Dia salah satu muridnya. Sudah kukatakan, aku benar-benar tidak mengenal orang itu. Bohong kamu. Aku tahu dari cara bicaramu. Kamu salah satu dari mereka. Sudah. Aku memang tidak kenal Yesus. Akhirnya Petrus menyangkal Yesus untuk ketiga kalinya sebelum ayam berkokok. Sementara itu, Yesus diseret ke istana Pontius Pilatus. Matahari sudah terbit. Semakin banyak penduduk kota yang berkumpul dan memperolokkan dia. Meski kesakitan dan terhina, Yesus tetap tegar menghadapi semuanya itu. Apakah tuduhanmu terhadap orang ini? Jika dia bukan seorang penjahat, tidak akan kami serahkan padamu. Bawa pergi dia, dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Hukum kami tidak memperbolehkan membunuh. Engkaukah raja orang Yahudi? Engkau sendiri yang mengatakannya. Tidakkah engkau mendengar? Sudah banyak tuduhan atas dirimu. Apa yang harus kuperbuat terhadapnya? Aku tidak menemukan satu kesalahan apapun terhadap dirinya. Dia telah menghujat Allah dan mengaku sebagai raja orang Yahudi. Dia menghasut seluruh Yudea dengan ajarannya sehingga mereka tidak mau membayar pajak, terutama orang-orang Galilea. Jadi dia orang Galilea? Bawa dia kepada Herodes. Yesus lalu diseret menuju ke istana Herodes. Sepanjang jalan, dia tidak lepas dari siksaan dan hinaan. Herodes sangat girang melihat Yesus, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan untuk melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia, lalu mengirim Yesus kembali kepada Pilatus untuk dihukum sesuai permintaan orang banyak. Maka Yesus pun kembali diseret menuju ke istana Pilatus sekali lagi.
Apa yang harus aku lakukan terhadap orang ini? Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Tapi apa kejahatannya? Orang ini tidak pantas untuk dihukum mati. Aku akan membiarkan kalian menghajarnya, dan akan kubebaskan dia. Kalau kamu membebaskan dia, berarti kamu bukan sahabat Kaisar. Raja kami hanya Kaisar. Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Bebaskanlah Barabas untuk kami, dan salibkanlah dia. Baiklah, kuserahkan dia untuk disalibkan, dan akan kubebaskan Barabas. Tapi perlu kamu semua ketahui, aku tidak bersalah atas darah orang ini. Pilatus melihat bahwa semua usahanya akan sia-sia, dan saat itu sudah mulai timbul kekacauan di antara orang-orang Yahudi itu. Maka dia mencuci tangannya sebagai tanda bahwa dia tidak bertanggung jawab atas apa yang telah diputuskan untuk dilakukan orang banyak. Para prajurit Romawi mulai menyiksa Yesus dengan lebih keji dan dipenuhi kebencian. Sebagai penghinaan terhadap Yesus, mereka memahkotai dia dengan ranting berduri, lalu menertawainya atas penderitaan dan kesakitan yang Yesus derita. Lalu Yesus pun dipaksa memanggul salib kayu yang sangat besar dan berat. Cambuk, pukulan, tendangan, dan kata-kata caci maki dilontarkan kepada Yesus. Darah mengucur, keringat dan debu bercampur menutupi wajahnya. Karena kelelahan atas beban berat yang dia tanggung dan kesakitan yang luar biasa dia rasakan, Yesus pun jatuh tersungkur untuk pertama kalinya. Maria yang menyaksikan derita anaknya dengan tabah berusaha meraih Yesus untuk menguatkannya. Anakku. Ibu, inilah anakmu.
Karena kayu yang dipanggulnya sangat besar dan berat, serta siksaan yang diterima Yesus sangat menyakitkan, Yesus menjadi sangat letih. Dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Dengan segenap kekuatan yang tertinggal di tubuhnya, Yesus berusaha untuk bangkit kembali. Ada seorang petani yang bernama Simon dari Kirene, berdiri di antara orang banyak itu. Salah satu prajurit lalu meminta untuk membantu Yesus memanggul salibnya. Mereka khawatir Yesus akan mati sebelum sampai ke Golgota. Hei, kamu! Siapa namamu? Namaku Simon dari Kirene. Bantu dia berdiri dan memanggul salibnya. Tidak, jangan aku. Cepat ke sini, bantu dia. Sementara Simon menggantikan Yesus memanggul salib, para prajurit memaksa Yesus berjalan kembali sambil terus menyiksanya. Banyak orang yang mengikuti Yesus memanggul salibnya. Di antara kerumunan itu, ada seorang wanita yang tergerak hatinya untuk membersihkan wajah Yesus yang sangat kotor itu. Dengan keberaniannya, Veronika menerobos para prajurit dan mengusap darah serta peluh yang mengotori wajah Yesus. Hai, sudah, minggir sana. Karena kesakitan dari siksaan yang bertubi-tubi, Yesus pun terjatuh untuk kedua kalinya. Nampak para wanita berjalan di belakang salib dan bersedih melihat Yesus sangat menderita. Mereka mengikuti Yesus dengan isak tangis dan mendekatinya sambil membawa kendi air untuk diminumkan. Minumlah, Rabi. Wahai para wanita Yerusalem, jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab jika orang bisa berbuat begini terhadap kayu hidup, apalagi terhadap kayu yang kering. Menolongmu, Rabi, dan kami akan selalu mendoakan. Hei, bangun dan cepat berjalan. Yesus kembali diseret dan disiksa, meninggalkan para wanita yang terus menangisinya. Meskipun demikian, Yesus tetap tabah dan taat dengan beban derita yang dialaminya. Namun tubuhnya semakin melemah. Kedua kakinya gemetar, tangannya penuh darah, kepalanya terkulai. Yesus pun jatuh untuk ketiga kalinya.
Yesus sudah sangat lemah. Sesampainya di tempat penyaliban, pakaian Yesus ditanggalkan dengan paksa, lalu dicampakkan di atas kayu salib. Beberapa prajurit mengikat kaki dan tangannya di kayu salib. Akhirnya, tangan yang penuh darah dan luka dipaku dengan pasak besi yang tajam. Kedua kakinya menjadi satu dan ditancapkan paku besar menyatu dengan kayu salib. Yesus berteriak, merasakan kesakitan yang luar biasa. Sebagai olok-olok terhadap Yesus, salah satu prajurit memasang tulisan INRI yang berarti inilah Raja orang Yahudi di atas kepala Yesus yang tersalib. Kemudian salib besar itu pun berdiri kokoh menjulang ke langit. Maria ibunya memandang derita anaknya dari kejauhan. Hatinya hancur dan pilu melihat semua yang telah dialami anaknya tercinta. Yohanes, murid yang sangat dikasihinya pun menunduk sedih. Eloi, lama sabachthani. Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau tinggalkan aku? Aku haus. Waktu itu kira-kira tengah hari. Tiba-tiba awan gelap menutupi langit cerah. Kegelapan menyelimuti daerah itu. Tak lama bumi berguncang, batu-batu bergetar, terdengar suara gemuruh dari langit. Angin menderu menerbangkan debu. Orang banyak dan para prajurit menjadi ketakutan. Tirai di bait Allah yang kuat terbelah menjadi dua. Semua orang yang ada di situ diliputi keheranan dalam keheningan yang mencekam. Akhirnya, Yesus menyerahkan hidupnya. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudah selesai.
sungguh karena dosaku, bukan kerinduanku di-Mu, Tuhan Yesus. Di-Mu, Tuhan Yesus, ku insafkan salahku, bertobat kini hatiku, di-Mu, Tuhan Yesus. Dengan ketakutan, datanglah para prajurit dan melihat bahwa ia telah wafat. Mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Atas izin dari Pilatus, Yusuf, orang Arimatea, yang diam-diam menjadi pengikut Yesus, lalu menurunkan tubuh Yesus dari kayu salib bersama dengan yang lain. Hal ini atas permintaan orang-orang Yahudi kepada Pilatus, berhubung hari itu hari persiapan Paskah. Bersama Nikodemus, Yusuf lalu menguburkan Yesus di sebuah kubur batu kosong milik keluarganya yang tidak jauh dari tempat penyaliban.